Hai, berjumpa lagi dengan Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Bu Ima harapkan semua selalu sehat ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 4, kelas 2, SDN Jimbaran Wetan. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu, supaya dalam pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Dengarkan baik-baik dan amati gambarnya. Di sekolah Siti banyak terdapat tanaman kaktus. Tanaman kaktus ditanam di dalam pot. Tanaman kaktus membutuhkan sedikit air untuk tumbuh. Siti bertugas menyiram kaktus 3 hari sekali. Nah, anak-anak, dari gambar ini ya, bahwasanya di sekolahannya Siti banyak sekali tanaman kaktus. Tanaman kaktus ini ditanam di dalam pot. Ya, tanaman kaktus ini hanya membutuhkan sedikit air untuk tumbuh. Maka dari itu Siti menyiram kaktus setiap 3 hari sekali. Jadi tidak setiap hari, anak-anak. Bacalah teks berikut ini. Ya, di sini ada sebuah teks ya yang menggunakan huruf tegak bersambung. Sudahkah anak-anak lancar membaca huruf tegak bersambung atau bacaan tegak bersambung? Pintar. Bu Ima harapkan semua sudah bisa membaca teks yang menggunakan huruf tegak bersambung. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Ya, kaktus ini ada durinya, anak-anak, daunnya. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali. Nah, susunlah kalimat tanya berikut. Kemudian jawablah sesuai bacaan di atas. Ya, pilihlah kata tanya sebagai awal kata pada kalimatnya. Gunakan huruf kapital di awal kalimat. Gunakan tanda tanya di akhir kalimat.
Nah, anak-anak, dari teks tadi, setelah ini Bu Ima akan membuat sebuah kalimat yang acak yang nantinya kita jawab bersama-sama ya, untuk menyusun kalimat tanya. Yang harus diperhatikan adalah ya, kita cari kata tanya dulu ya. Kita cari kata tanya, nanti ditaruh di awal kalimatnya. Setelah itu kita melanjutkan kalimatnya. Jangan lupa anak-anak, beri tanda tanya di akhir kalimat dan gunakan huruf kapital pada awal kalimatnya. Contohnya seperti ini anak-anak. Dapat kaktus di mana tumbuh ya. Kita gunakan apa tadi? Kita cari dulu kata tanya dari kalimat tersebut. Nah, kata tanyanya yaitu di mana. Berarti nanti di mana ini kita tulis di bagian depan. Contohnya seperti ini. Jadi kita susun kalimat yang masih acak, kita jadikan kalimat yang sudah benar ya. Kita susun mulai dari mana Bu Ima? Kita susun mulai dari kata tanya dulu. Kata tanya di sini yaitu di mana. Berarti di mana kaktus dapat tumbuh. Nah, jangan lupa jika kalimat tanya kita harus selalu mengakhiri kalimat tanya menggunakan tanda tanya. Seperti ini anak-anak. Nah, ini untuk jawabannya. Kita cari di teks tadi. Di mana kaktus dapat tumbuh? Kaktus dapat tumbuh di daerah kering seperti gurun ya. Contoh lagi. Air menyimpan kaktus di mana? Kita cari dulu. Apa anak-anak? Kata tanya. Kata tanya pada kalimat ini yaitu di mana. Nah, di mana? Contohnya seperti ini. Di mana kaktus menyimpan air? Jangan lupa dikasih apa? Tanda baca, tanda tanya. Dan di awal kalimat kita gunakan huruf kapital. Untuk jawabannya seperti ini anak-anak. Kaktus menyimpan air pada batangnya ya. Contoh lagi di sini, nanti anak-anak bisa berlatih di rumah sesuai dengan contoh-contoh yang sudah Bu Ima berikan ya. Di sini ada bentuk daun bagaimana kaktus. Kata tanya yang digunakan dalam kalimat yang masih acak yaitu bagaimana ya. Dari kalimat ini nanti anak-anak bentuk atau buat pertanyaannya, susun kalimatnya seperti Bu Ima susun tadi ya. Berarti kita harus memulai dari kata tanya. Kata tanya di sini yaitu bagaimana. Berarti bagaimana titik ya. Anak-anak lanjutkan sendiri dan jangan lupa di akhir kalimat diberi tanda tanya dan di awal kalimat anak-anak harus menggunakan huruf kapital. Setelah membuat pertanyaan yang sesuai dengan kalimat yang masih acak, setelah itu anak-anak berikan jawabannya
yang sesuai dengan teks yang sudah Bu Ima berikan di awal tadi ya. Ini selanjutnya juga ada lagi menyiram di sekolah kaktus siapa yang, ya kata tanya di sini siapa. Nah, anak-anak nanti bisa melanjutkan untuk jawabannya. Nah, membuat pertanyaan disusun dengan bagus dan benar ya, sesuai dengan contoh-contoh tadi, dan jangan lupa jawabannya sesuai teks. Nah, selanjutnya juga seperti tadi anak-anak, di sini ada kapan menyiram Siti kaktus. Nah, kata tanya dalam kalimat ini adalah kapan. Nanti anak-anak bisa menyusunnya. Di sini ada lagi membawa siapa dalam pot tanaman kaktus yang. Kata tanya dalam kalimat yang masih ada ini adalah siapa ya. Jadi anak-anak nanti membuat kalimatnya diawali dengan kata siapa. Jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Untuk jawabannya carilah di dalam teks tadi. Tanaman hias ditanam di dalam pot. Nah, seperti ini ya. Tanaman hias, di situ ada tanaman hias. Ibu Dayu ingin menggantung tanaman-tanaman hias di atap teras rumah. Supaya tidak terlalu berat, pot-pot itu ditimbang terlebih dahulu. Ada pot yang beratnya 5 ons dan ada pot yang beratnya 2 ons. Jadi anak-anak, potnya tadi itu akan ditaruh ibunya Dayu di atap teras rumahnya. Supaya tidak terlalu berat, potnya ditimbang dulu. Ternyata ada pot yang beratnya 5 ons dan ada pot yang beratnya 2 ons ya, beratnya berbeda ya. Nah, mari simak baik-baik. Nanti di sini anak-anak disuruh memberikan tanda lebih banyak, lebih sedikit, dan sama dengan ya, sesuai dengan gambar di samping ya. Nanti masih ingatkah anak-anak dengan tanda seperti ini ya, yang sudah Bu Ima jelaskan tadi ya? Ada lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih banyak, lebih sedikit, sama dengan. Sama dengan itu maksudnya beratnya sama anak-anak, antara pot yang A atau dengan pot yang B. Coba simak baik-baik anak-anak penjelasan dari Bu Ima ini nantinya, supaya anak-anak dapat memahami atau dapat menjawab soal yang seperti ini. Di sini ada gambar 5 ons ya, atau 2 gambar pot yang berbeda. Yang satunya beratnya itu 5 ons dan satunya lagi itu beratnya 2 ons ya. Bu Ima buat pot A dan pot B saja. Pot A yang gambar kaktusnya besar ya anak-anak. Pot A ini satu potnya itu beratnya 5 ons anak-anak ya. Jika ada 5, maka bagaimana anak-anak untuk menjawabnya? Satu potnya ada 5 ons.
jika ada 5 pot berarti berapa ons anak-anak? Ya, jika masih bingung, Bu Ima jelaskan di sini. Nah, anak-anak coba lihat dan perhatikan ya. Jadi satu potnya itu ada 5 ons. Jika ada 5 pot ada berapa ons? Ya, jadi kita tambahkan anak-anak. Jadi 5 ons ditambah 5 ons ditambah 5 ons ditambah 5 ons ditambah 5 ons. 5 onsnya ada 5 kali. Sama dengan 25 ons. Kita tuliskan di sini. Dari sini semuanya sudah paham. Bu Ima harapkan sudah paham semua ya anak-anak. Kita lanjut kembali ke pot yang B. Pot yang B ini adalah satunya itu 2 ons ya. Jika satunya 2 ons, maka kita tuliskan seperti yang pot A tadi. 2 onsnya ada berapa? Di situ potnya ada berapa anak-anak? Ada 5 Bu Guru. Pintar. Jadi kita tuliskan seperti ini anak-anak. 2 onsnya kita tulis sebanyak 5 kali. Kenapa 5 kali? Karena di potnya ada 5. Jika potnya ada 3 ya berarti kita tulis 3 ya. Berarti 2 ons ditambah 2 ons ditambah 2 ons ditambah 2 ons ditambah 2 ons sebanyak 5 kali sama dengan 10 ons ya. Untuk menjawab antara berat A dan berat B, kita gunakan tadi tanda-tandanya ya. Ada lebih berat atau lebih ringan ya, atau sama dengan. Nah, kita lihat dulu anak-anak, dari pot A itu 25 ons dan di pot B ada 10 ons. Coba anak-anak amati dari kedua berat potnya. Nah, anak-anak untuk menjawab soal seperti ini, penentunya itu ada di awal atau di gambar yang pot A ya. Jika pot A-nya lebih besar atau lebih banyak jumlahnya, maka kita jawab lebih besar. Maka yang jika di awal gambarnya lebih kecil, kita jawab lebih kecil atau lebih sedikit ya. Jadi penentunya itu di bagian depan anak-anak ya. Di bagian depan ini potnya itu lebih berat atau lebih ringan ya. Berarti kalau lebih berat ya diberi tanda lebih berat. Jika lebih ringan berarti diberi tanda lebih ringan atau lebih sedikit kecil ya. Dari hasil ini maka kita peroleh jawabannya seperti ini anak-anak. Nah, lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena 25 ons itu lebih berat dari 10 ons ya. Lebih banyak, lebih berat. Nah, kita tuliskan seperti ini anak-anak. Coba sini ada soal selanjutnya. Nanti anak-anak bisa mencoba menjawabnya sesuai dengan yang Bu Ima jelaskan tadi. Jangan lupa anak-anak ya, untuk kita jabarkan dulu. Kita lihat potnya dulu ya. Jika pot di sini yang awalnya itu pot yang kecil yang 2 ons dan yang selanjutnya adalah pot yang besar ya, ada 5 ons. Kalian hitung dulu. Nah, kita hitung seperti Bu Ima tadi. Pot yang A ini berapa? Kita jumlahkan dulu.
Dan yang pot B berapa jumlahnya dan kita jumlahkan ya. Pot A di sini ada 5, berarti 2 onsnya sebanyak 5 kali anak-anak. Setelah itu kalian jumlahkan. Nah, yang pot B ya, di situ ada berapa anak-anak? Ada 7 Bu Ima. Pintar. Ada 7 berarti anak-anak tuliskan 5 onsnya sebanyak 7 kali. Setelah anak-anak menuliskan atau sudah menemukan jawaban yang sesuai dari pot A dan pot B, anak-anak baru menentukan tanda yang tepat untuk mengisi titik-titiknya ya. Untuk mengisi titik-titiknya itu anak-anak penentunya itu di bagian depan, berarti di pot A ya. Jika pot A-nya nanti jumlahnya lebih sedikit atau lebih banyak, lah itu nanti jawabannya. Nah, selanjutnya soalnya seperti tadi, kalian amati dulu gambarnya. Setelah itu anak-anak bisa mengisi dulu berapa jumlah pot yang A dan berapa jumlah pot yang B, dan langkah selanjutnya seperti yang sudah Bu Ima jelaskan tadi. Mudah bukan anak-anak? Jika anak-anak melihat dan mendengarkan dengan baik, pastinya anak-anak nanti mudah sekali untuk mengerjakan soal-soal yang Bu Ima berikan. Sekian anak-anak untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Bu Ima akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak, sampai berjumpa lagi dengan video-video Bu Ima selanjutnya. Dadah.